Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, fa insyaallah ta'ala, fi hadal yawm, yawmul arbi'a, al-khamis, ashar min syahr Rajab, sanata alfu arba'imi'ah wa sita wa arba'inil hijrah, nuwasil qira'atana fi tafsir suratul Baqarah. Naam, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Naam, pada pagi hari ini kita kembali lanjutkan pembacaan tafsir surat Al-Baqarah dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih pada ayat 35 36 di dalam surat Al-Baqarah. Nah, ini terkait Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan nikmatnya kepada beliau ketika berada di jannah. Kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala melarang beliau dan juga istrinya dari sebuah pohon, dari pohon-pohon di jannah. Falam yazal aduwwuhuma yuwaswisu lahuma. Maka musuh keduanya, yakni iblis, lam yazal, senantiasa, nah, senantiasa memberikan godaan, bisikan-bisikan kepada mereka berdua, Nabi Adam dan Nabi Hawa. Wa yuzayyinu lahuma tanawulu ma nuhiya anhuma. Tanawula ma nuhiya anhuma. Jadi menghiasi bagi mereka berdua untuk menerobos apa yang dilarang atas mereka. Hingga ia menjadikan keduanya tergelincir. Nah, menjadikan mereka melakukan kesalahan karena tipu dayanya. Waqasamahuma, iblis sampai bersumpah ketika melakukan tipu daya, berbohong ini lakuma alaminan nasihin. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang menasihati kalian. Sehingga keduanya tertipu dan juga keduanya akhirnya menaatinya, iblis. Sehingga ia mengeluarkan mereka berdua dari kenikmatan dan juga kemewahan, kehidupan mewah di jannah yang sebelumnya mereka rasakan, nah, yang mereka nikmati. Wahbatu ila dar, kemudian mereka turun dari jannah menuju darit ta'abi wan nasab wal mujahadah, tempat yang penuh eh, kesulitan, kelelahan dan perjuangan, yakni dunia. Kemudian ba'dukum li ba'din adu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari kalian jadi musuh bagi sebagian yang lain. Ai Adamu wa dzurriyyatuhu a'daun li iblisa wa dzurriyyatihi. Yakni Nabi Adam dan juga keturunannya adalah musuh bagi iblis dan juga keturunannya. Nah, ini Nabi Adam dan juga keturunannya adalah musuh bagi iblis. Kuminal ma'lumi anal aduwa yajiddu wa yajtahidu fi darari aduwihi wa isali syarri ilaihi bi kulli tariqin wa hirmanihil khairi aw hirmanihil khaira bi kulli tariqin. Wa minal ma'lum, dan termasuk dari perkara yang masyhur yang sudah diketahui bahwasannya seorang musuh akan yajid, berusaha sungguh-sungguh,
Dia berjuang, wa yajtahid, berusaha bersungguh-sungguh, dengan usaha yang keras untuk dharari aduwihi, mencelakakan musuhnya. Ini termasuk perkara yang masyhur yang telah nam, kita ketahui. Wa isali syarri ilaihi bikulli tariqin. Ia akan bersungguh-sungguh untuk mendatangkan bahaya untuk musuhnya dengan segala cara. Wa hirmanihil khaira bikulli tariqin. Dan juga berusaha untuk menjauhkan musuhnya itu dari apa? Dari kebaikan. Menjauhkan dari kebaikan dengan segala cara pula. Ini namanya musuh. Fa fi dhimni hadza tahdhirun bani Adam minasyaitani kama qala ta'ala inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Nah, nah, termasuk kandungan dari ayat ini ba'dukum li ba'din adu adalah peringatan dari Allah terhadap Bani Adam, tahdhiru Bani Adam, tahdhiru Bani Adam minasyaiton. Terdapat peringatan bagi Bani Adam dari setan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ini di surat lain dalam Al-Quran, sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah yaitu musuh. Nah, perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka liyakunu min ashabis sa'ir. Agar mereka menjadi penghuni neraka. As-sa'ir. Yakni neraka yang menyala-nyala. Ini setan. Ketika kita bergabung menjadi golongannya, waliyadzubillah, setan hanya akan nah, mengajak untuk menjadi penghuni neraka ini. Tidak yang lainnya. Apa tattakhidunahu dalam surat lain juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Ini di surat Al-Kahfi ketika menceritakan juga kisah apa namanya keengganan iblis ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Apakah kalian, pantaskah kalian menjadikan dia, iblis, wa dzurriyyatahu dan juga keturunannya, auliya amin duni wa hum lakum adu. Apakah pantas bagi kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai penolong, aulia, selain aku? Apakah pantas? Wahum lakum adu, padahal mereka adalah musuhmu. Tentu saja tidak. Jawabannya, bi'salil zalimina badala. Dia, iblis, seburuk-buruk pengganti, pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Yang harusnya menaati Allah, melaksanakan perintahnya, namun orang-orang zalim mengganti dengan iblis. Sehingga mereka orang-orang zalim menaati iblis, melaksanakan apa yang diberikan kepada nah, perintah dari iblis. Ini ada tahdzir Bani Adam minasyaiton. Peringatan bagi Bani Adam dari syaitan. Kemudian kata Syekh As-Sa'di, "Tsumma dzakara muntahal ihbati ilal ardi faqala walakum fil ardi mustaqar ay maskanun wa qararun." Kemudian
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akhir dari turun, perintah turun ke bumi. Faqal walakum fil ardi mustaqarru wa mata'an ilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi kalian di bumi itu terdapat mustaqarrun, tempat menetap. Ini maskanun wa qararun, ada tempat tinggal, tempat menetap. Nah, wa mata'un ilahin, ada kesenangan sampai waktu yang ditentukan, yakni inqidha'u ajalikum, sampai habis ajal kalian. Nah, sampai meninggal. Tsumma tantaqiluna minha lid-daril lati khalaqtum laha. Nah, kemudian kalian berpindah darinya, nah, dari bumi ini setelah waktu yang ditentukan, setelah selesai ajalnya, yang mana tidak ada yang mengetahui di antara kita satupun. Tsumma takilun, setelah itu habis ajalnya, kalian para manusia akan berpindah dari dunia menuju tempat kediaman yang khuliqatum laha, kalian diciptakan untuknya. Wa khuliqat lakum, dan tempat tinggal itu diciptakan untuk kalian. Nah, fa fiha anna muddata hadhil hayati muaqqatah aridah. Maka di dalam ayat ini terdapat faedah, kata Syekh Sa'di rahimahullah, bahwasannya muddata hadhihi dunya, masa kehidupan di dunia ini, hadhil hayah, masa kehidupan di dunia ini itu muaqqatah aridah, ada waktunya, tidak selamanya, tidak tetap, aridah, sementara. Nah, hanya bersifat sementara, tidak tetap. Laisat maskanan haqiqiyan, ya bukan tempat tinggal yang hakiki. Nah, ini dunia. Wa innama hiya ma'barun yutazawwadu minha litilkad dari wala tu'amaru lil istiqrari. Nah, dunia itu hanyalah sebagai ma'bar, sebagai nah, jalur atau jembatan, demikian persimpangan, tempat persinggahan mungkin, yutazawwadu minha, untuk mengumpulkan bekal, litil kadari, menuju tempat tinggal yang kekal, nah, surga. Wala tu'ammaru lil istiqrar, dan dunia bukan untuk dijadikan nah, tempat menetap, lil istiqrar, untuk selamanya. Nah, ini faedah juga dari ayat ini terkait dunia yang hanya muakkotah, aridah, ada waktunya, bersifat sementara, tidak tetap. Nah, hanya sebagai tempat persinggahan untuk mengumpulkan bekal menuju tempat yang kekal. Jangan dijadikan tujuan akhir. Wala tu'ammar lil istiqrar, dijadikan tempat menetap. Nah, demikian kurang lebihnya pertemuan kita pada pagi hari ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.